Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat dan nikmat kesempatan, karena atas kedua karunia-Nya kita dapat berkumpul di acara seminar kali ini. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai perbedaan pembelajaran daring dan pembelajaran luring. Sebelum ke materi, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Desi Romadona dari Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Kuningan. Baik, langsung saja ke materi. Perbedaan pembelajaran daring dan pembelajaran luring. Sebelumnya kita ketahui adanya pandemi COVID-19 ini, pembelajaran dialihkan kepada pembelajaran daring untuk memudahkan siswa untuk belajar. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memiliki pengaruh yang besar terhadap proses pembelajaran. Kemudahan akses teknologi juga sudah dirasakan dan digunakan oleh para pengajar untuk proses pembelajaran. Akses teknologi ini juga bisa meningkatkan kualitas pendidikan. Setelah ditemukannya akses internet, hampir semua mungkin dalam dunia pendidikan. Saat ini peserta didik bisa belajar di mana saja, kapan saja dengan sistem pembelajaran daring, dan dikenal sebagai mengatasi masalah pendidikan di tengah pandemi COVID-19 ini. Sebelum kita mengetahui apa itu pembelajaran daring dan pembelajaran luring, sebaiknya kita mengetahui apa itu pembelajaran. Pembelajaran yaitu proses membantu peserta didik untuk belajar atau proses interaksi antara peserta didik, pendidik, dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar tertentu. Selanjutnya ada definisi pembelajaran daring. Daring singkatan dalam jaringan. Pembelajaran daring yaitu pembelajaran yang dilakukan secara online, menggunakan aplikasi pembelajaran dan jejaring sosial. Pembelajaran ini dilakukan tanpa tatap muka. Sejak adanya pandemi COVID-19 di Indonesia, hampir semua kegiatan dilakukan secara daring, seperti kelas online, KKN online, hingga webinar. Hal itu dilakukan karena agar memutus penyebaran COVID-19, karena pemerintah sudah memberlakukan sistem di rumah saja. Penyampaian materi melalui daring bersifat interaktif, sehingga siswa mampu berinteraksi dengan laptop atau handphone sebagai media pembelajarannya. Penggunaan media dalam proses pembelajaran menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas proses pembelajaran, hingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa yang baik. Penggunaan media dalam proses pembelajaran mempunyai beberapa manfaat. Yang pertama, peserta didik akan lebih semangat untuk belajarnya. Yang kedua, bahan ajar lebih jelas, sehingga siswa dapat memahami dan menguasai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, metode pembelajaran akan lebih bervariatif. Setelah kita mengetahui definisi dari pembelajaran daring, selanjutnya ada definisi pembelajaran luring. Pembelajaran luring yaitu pembelajaran yang tidak dalam kondisi terhubung jaringan internet. Pembelajaran luring, pembelajarannya memakai media seperti televisi atau radio. Contohnya, peserta didik menulis artikel atau mengerjakan tugas di Microsoft Word dan tidak menghubungkan jaringan internet.
Dari definisi pembelajaran luring dan pembelajaran daring, kita dapat mengetahui perbedaan yang mencolok antara pembelajaran daring dan pembelajaran luring, yaitu terlihat dari pembelajaran daring, pembelajarannya memakai jaringan internet, sedangkan pembelajaran luring, pembelajarannya tidak memakai jaringan internet. Selanjutnya ada manfaat pembelajaran daring. Yang pertama, siswa dapat belajar di mana saja, kapan saja, dan belajar bisa disesuaikan dengan kapasitas masing-masing siswa. Yang kedua, pembelajaran baru yang menyenangkan. Peserta didik akan mendapatkan pembelajaran yang lebih menarik dengan berbagai format media seperti foto, video, atau audio, sehingga peserta didik akan mempunyai pengalaman baru yang menyenangkan. Yang ketiga, mudah didokumentasi. Menggunakan media yang mungkin saja siswa dapat menyimpan atau merekam materi dengan bentuk digital sehingga dapat diakses jika diperlukan. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran daring. Yang pertama, peserta didik bisa belajar di rumah untuk menghindari wabah COVID-19. Yang kedua, mempersiapkan peserta didik untuk bisa bersaing di era digital. Yang ketiga, proses pembelajaran akan menjadi lebih rileks. Yang keempat, dapat mengirim tugas tepat waktu, dan peserta didik mempunyai banyak waktu untuk belajar. Selanjutnya ada kendala dalam pembelajaran daring, yaitu yang pertama, ketika sedang ujian bisa saja laptop atau servernya error bila digunakan banyak orang. Yang kedua, kuota menjadi salah satu kendala karena finansial orang tua itu berbeda-beda. Yang ketiga, ketika proses pembelajaran ada miskomunikasi, misalnya peserta didik tidak paham apa yang disampaikan oleh guru. Selanjutnya ada kekurangan dan kelebihan pembelajaran daring. Kekurangan pembelajaran daring yang pertama, sulit untuk mengontrol siswa mana yang serius mengikuti pembelajaran dan mana yang tidak. Yang kedua, pembelajaran lebih banyak bersifat teori dibandingkan praktik karena tidak memungkinkan untuk tatap muka. Yang ketiga, siswa yang rumahnya jauh dari jangkauan seluler bisa menghambat pembelajaran. Yang keempat, tidak semua siswa mempunyai peralatan yang dibutuhkan seperti handphone, laptop, atau komputer. Selanjutnya ada kelebihan dari pembelajaran daring. Yang pertama, siswa tidak bergantung kepada guru. Siswa bisa mandiri untuk mencari materi di internet. Yang kedua, siswa dilatih untuk menguasai teknologi informasi yang terus berkembang. Yang ketiga, menumbuhkan kesadaran siswa bahwa internet juga bisa ke hal yang lebih produktif. Setelah kita mengetahui kekurangan dan kelebihan pembelajaran daring, ada juga kekurangan dan kelebihan pembelajaran luring. Kekurangan pembelajaran luring yang pertama adalah menyusun panduan materi dan memperbanyak atau menggandakan materi. Yang kedua, bahan ajar yang akan diberikan kepada siswa itu terbatas. Yang ketiga, kurangnya interaksi antara guru dan siswa secara tatap muka. Selanjutnya,
ada kelebihan pembelajaran luring, yaitu pembelajaran luring tidak membebani orang tua untuk menyediakan HP atau laptop ataupun paket data. Sekian materi yang telah saya sampaikan. Semoga apa yang tadi saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf jika dalam penyampaian ada kesalahan. Semoga pandemi COVID-19 ini bisa cepat selesai, sehingga kegiatan belajar mengajar bisa dilakukan secara tatap muka atau normal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.